Gokil, siapa nyangka laga pembuka timnas Indonesia bakal seheboh ini. Baru debut di timnas senior, langsung bikin hat-trick, iya kan? Yang tadinya diragukan, yang katanya belum punya pengalaman di level tertinggi, malah jadi pemain yang paling bersinar di lapangan. Dan yang lebih bikin merinding lagi, penampilan Garuda di pertandingan ini, kabarnya langsung menjadi alarm buat para rival di grup A. Gawat. Penasaran bagaimana jalannya pertandingan? Yuk kita bahas sampai habis. Berkibar tinggi dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati. Timnas Indonesia, harga diri negara. Baru menjalani debut bersama timnas senior, langsung mencetak hat-trick. Pemain yang sebelumnya masih diragukan, yang dianggap belum punya pengalaman di level tertinggi, justru tampil sebagai bintang lapangan. Bukan sekadar mencetak gol, tetapi benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Dan yang lebih menarik lagi, penampilan Garuda di laga pembuka ini langsung menjadi perhatian para pesaing di grup. Kalau performa seperti ini bisa dipertahankan, Indonesia jelas bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Penasaran bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Timnas Indonesia membuka perjalanan di Piala AFF dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari. Laga pertama selalu menghadirkan tantangan tersendiri. Dan ada rasa penasaran apakah tim benar-benar siap bersaing. Namun sejak peluit awal dibunyikan, Indonesia langsung menunjukkan niat menyerang. Pressing tinggi, tempo permainan cepat, pergerakan tanpa bola yang aktif. Hampir setiap pemain Kamboja yang menguasai bola langsung mendapat tekanan. Garuda tampil percaya diri sejak menit pertama. Di tengah permainan yang begitu agresif, satu nama langsung menjadi pusat perhatian. Michelle Becker. Pemain muda berusia 19 tahun itu dipercaya tampil sejak awal. Keputusan yang sebelumnya sempat dipertanyakan, justru berubah menjadi salah satu keputusan paling tepat di pertandingan ini. Di atas kertas, Indonesia tampil dengan komposisi pemain yang cukup menarik. Nadio Menggawol-Gawang. Lini belakang diperkuat Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama. Mark Locke, Ivar Jenner, serta Tom Haye menjadi pengatur ritme di lini tengah. Sementara Eliano Rejders dan Doni Tri Pamungkas aktif membantu serangan dari kedua sisi. Di lini depan, Beckham Putra berduet dengan Michelle Becker. Namun yang paling menarik, skema permainan Indonesia sangat fleksibel. Tom Haye beberapa kali maju membantu serangan. Back sayap ikut melakukan overlap. Para pemain depan terus bertukar posisi sehingga pertahanan Kamboja kesulitan menjaga pergerakan mereka. Permainan Indonesia terlihat hidup dan penuh variasi. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil. Michelle Becker membuka keunggulan Indonesia lewat penyelesaian yang tenang. Tak lama berselang, ia kembali mencetak gol kedua. Kepercayaan dirinya semakin meningkat. Indonesia pun semakin menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Sandy Walsh ikut mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan hasil situasi sepak pojok. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 3-0. Stadion Bergamo. Para supporter mulai percaya, Garuda sedang memainkan salah satu penampilan terbaiknya. Memasuki babak kedua, Kamboja sempat memperkecil kedudukan melalui situasi bola mati. Gol itu menjadi pengingat bahwa konsentrasi tetap harus dijaga. Namun Indonesia tidak kehilangan arah permainan. Mereka tetap tenang, tetap disiplin, dan tetap berani menyerang. Hasilnya, Michelle Becker kembali mencetak gol. Memanfaatkan umpan matang dari Tom Haye, ia sukses menyelesaikan peluang dengan dingin. Hat-trick. Debut di Timnas Senior. Langsung mencetak 3 gol. Momen seperti ini tentu tidak datang setiap hari. Di saat yang sama, Tom Haye juga tampil luar biasa. 3 assist yang ia bukukan menjadi bukti betapa besar pengaruhnya dalam mengatur permainan Indonesia. Kolaborasi keduanya langsung menghadirkan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Belum selesai, Jens Raven yang masuk sebagai pemain pengganti juga ikut menyumbangkan gol. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Sebuah awal yang memberikan kepercayaan diri besar untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Namun sorotan terbesar tentu tertuju kepada Michelle Becker. Bukan hanya karena hat-trick,
melainkan cara ia bermain sepanjang pertandingan. Dengan postur tubuh yang tinggi, ia berkali-kali memenangkan duel udara. Ia mampu menahan bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi target utama setiap serangan. Pergerakannya membuat lini belakang Kamboja terus berada di bawah tekanan. Sedikit saja kehilangan fokus, langsung berbahaya. Di belakangnya, Tom Haye tampil bak dirigen permainan. Ampen Teraker. Visi bermain yang tajam. Keputusan yang tenang di bawah tekanan. 3 assist bukan sekadar angka. Itu adalah gambaran betapa penting perannya dalam membangun setiap serangan Indonesia. Jika chemistry keduanya terus berkembang, Indonesia bisa memiliki kombinasi yang sangat berbahaya di lini depan. Hal lain yang patut diapresiasi adalah transisi permainan Indonesia. Begitu kehilangan bola, seluruh pemain langsung bereaksi. Tidak ada yang hanya menunggu. Semua bergerak menutup ruang. Pressing dilakukan secara kolektif. Inilah yang membuat Kamboja berkali-kali gagal membangun serangan dari bawah. Permainan agresif seperti ini sudah lama dinantikan para pendukung Garuda. Meski menang besar, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Gol yang bersarang ke gawang Indonesia menunjukkan bahwa organisasi pertahanan, khususnya saat menghadapi bola mati, masih perlu ditingkatkan. Melawan lawan yang kualitasnya lebih tinggi, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Karena itu, kemenangan ini harus menjadi motivasi, bukan alasan untuk cepat puas. Turnamen masih panjang. Masih ada lawan-lawan yang lebih berat. Setiap pertandingan akan menghadirkan tantangan baru. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Bukan hanya saat menang, tetapi ketika berada dalam tekanan. Ketika harus bangkit dari situasi sulit, tim yang mampu menjaga konsistensi biasanya akan melangkah paling jauh. Satu hal yang paling memberi harapan dari pertandingan ini adalah chemistry antar pemain. Pemain senior mampu memberi ketenangan. Pemain muda datang dengan keberanian dan semangat membuktikan diri. Perpaduan itu mulai terlihat di atas lapangan. Jika terus berkembang, harapan untuk bersaing hingga akhir turnamen tentu semakin terbuka. Karena perjalanan menuju gelar tidak ditentukan oleh satu pertandingan, melainkan oleh konsistensi di setiap laga. Sepak bola memang selalu menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Kadang, pemain yang paling banyak diragukan justru menjadi pahlawan. Satu pertandingan bisa mengubah kepercayaan diri. Satu gol bisa mengubah karir seorang pemain. Dan satu kemenangan bisa membangkitkan harapan jutaan pendukung. Semoga langkah Garuda baru saja dimulai. Semoga performa seperti ini terus berkembang. Dan semoga pada akhir turnamen nanti, Indonesia mampu mewujudkan mimpi mengangkat trofi AFF. One game down. The dream goes on. Asterisk. Hashtag Penyutup. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain terbaik di pertandingan ini? Apakah Michelle Baker yang tampil sensasional dengan hat-trick? Atau Tom Haye yang mengatur permainan dan menyumbang 3 assist? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan sepak bola yang seru, dramatis, dan penuh cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas bersama. Namun, ada satu momen yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Bukan saat bola masuk ke gawang. Bukan juga ketika stadion bergemuruh merayakan gol. Melainkan, sesaat setelah Michelle Baker mencetak gol ketiganya. Ia tidak berlari berkeliling lapangan. Tidak melakukan selebrasi berlebihan. Ia hanya mengepalkan tangan, menatap ke arah tribun, lalu memeluk rekan-rekannya. Seolah ingin mengatakan satu hal, perjuangan ini belum selesai. Asterisk. Dan justru disitulah letak kekuatan sebuah tim. Karena sepak bola tidak pernah dimenangkan oleh satu orang. Sebesar apapun bakat seorang pemain, ia tetap membutuhkan 11 orang yang bergerak dengan tujuan yang sama. Malam itu, Indonesia memperlihatkan sesuatu yang sudah lama dirindukan para pendukungnya. Bukan hanya kemenangan, tetapi identitas permainan. Setiap pemain tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, kapan harus mengalirkan bola, dan kapan harus mengambil risiko.
Permainan seperti inilah yang membuat lawan perlahan kehilangan kepercayaan diri. Sedikit demi sedikit, Kamboja dipaksa terus mundur. Ruang gerak mereka semakin sempit. Setiap kesalahan langsung dihukum. Setiap celah langsung dimanfaatkan. Dan semakin pertandingan berjalan, semakin jelas terlihat siapa yang mengendalikan permainan. Di tribun, supporter terus bernyanyi tanpa henti. Setiap tackle disambut sorakan. Setiap peluang membuat ribuan pasang mata berdiri. Setiap gol terasa seperti ledakan emosi yang akhirnya menemukan jalannya. Inilah alasan mengapa sepak bola selalu berbeda. 90 menit di atas lapangan bisa menyatukan jutaan hati. Tidak peduli usia, tidak peduli latar belakang. Saat Garuda bertanding, semua berdiri di bawah satu warna, merah putih. Namun, turnamen tidak memberikan hadiah hanya karena satu penampilan yang bagus. Besok, semua akan dimulai dari nol lagi. Skor 5-1 tidak akan ikut masuk ke pertandingan berikutnya. Hat-trick tidak otomatis menghasilkan kemenangan berikutnya. Nama besar tidak pernah mencetak gol. Yang menentukan hanyalah apa yang dilakukan ketika peluit pertama kembali dibunyikan. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Karena semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi. Kini semua mata akan tertuju kepada Indonesia. Setiap lawan pasti mulai mempelajari permainan Garuda. Mereka akan mencari kelemahan. Mereka akan menyiapkan cara menghentikan aliran bola. Mereka akan berusaha mematikan kreativitas lini tengah. Dan mereka tentu tidak ingin memberikan ruang kepada pemain-pemain depan Indonesia. Artinya, mulai sekarang, tidak ada lagi kejutan. Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Indonesia kini menjadi tim yang ingin dikalahkan. Disinilah karakter seorang juara mulai terlihat. Apakah tim ini mampu tampil konsisten? Apakah mereka tetap tenang ketika tertinggal? Apakah mereka tetap percaya diri saat menghadapi tekanan puluhan ribu supporter lawan? Pertanyaan-pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Dan jawabannya hanya bisa diberikan di atas lapangan. Karena sejarah sepak bola selalu ditulis dengan cara yang unik. Ada tim yang memulai turnamen dengan gemilang, namun gagal ketika tekanan datang. Ada pula tim yang terseok di awal, lalu bangkit dan mengangkat trofi di akhir. Tidak ada yang bisa menebak bagaimana kisah ini akan berakhir. Tetapi satu hal pasti, setiap perjalanan besar selalu diawali oleh satu langkah pertama. Dan malam ini, langkah pertama itu berhasil diambil. Bayangkan jika chemistry antar pemain terus berkembang. Bayangkan jika setiap pertandingan membuat mereka semakin memahami satu sama lain. Bayangkan jika rasa percaya diri terus bertambah. Maka yang lahir bukan sekadar kumpulan pemain hebat, melainkan sebuah tim yang siap bertarung sampai peluit terakhir. Karena trofi tidak dimenangkan oleh tim yang bermain indah dalam satu malam. Trofi dimenangkan oleh mereka yang mampu mempertahankan rasa lapar, meski sudah merasakan kemenangan. Mungkin beberapa tahun dari sekarang, orang-orang tidak lagi membicarakan bagaimana semua ini dimulai. Mereka hanya akan mengingat hasil akhirnya. Mereka hanya akan mengingat siapa yang berdiri di podium, siapa yang mengangkat trofi, dan siapa yang berhasil menuliskan namanya dalam sejarah. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan malam ini, mereka tahu bahwa setiap kisah besar selalu memiliki satu bab pertama. Dan siapa tahu, bab pertama itu sedang ditulis oleh Garuda. Karena mimpi memang tidak pernah cukup hanya untuk dibicarakan. Mimpi harus diperjuangkan. Setiap tackle, setiap sprint, setiap umpan, setiap tetes keringat, semuanya adalah bagian dari perjalanan. Dan ketika peluit akhir turnamen nanti akhirnya berbunyi, hanya satu pertanyaan yang akan tersisa. Apakah perjalanan ini akan dikenang sebagai awal dari sebuah harapan? Atau awal dari sebuah sejarah? Kita belum tahu jawabannya. Namun satu hal sudah pasti. Garuda telah mengepakkan sayapnya. Dan kini, seluruh Asia Tenggara mulai menoleh. Perjalanan masih panjang. Pertempuran baru saja dimulai. Dan mimpi itu masih terus hidup. Tapi justru, disinilah cerita yang sesungguhnya dimulai.
Karena kemenangan besar seringkali menghadirkan satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada kekalahan. Rasa puas, musuh yang tidak terlihat, musuh yang datang diam-diam, dan musuh yang telah menjatuhkan Timnas Indonesia, harga diri negara. Sorak tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Menang kalah kami di sini, selamanya tetap menemani. Terbang, terbang, jangan pernah ragu. Semua rakyat ada di belakangmu. Lawan siapa kami tak gentar. Garuda terbang makin besar. Garuda di dada, semangat membara. Tekan tinggi sampai puncak dunia. Kamu percaya kami selalu ada. Indonesia pasti bisa juara. Pantang menyerah, merah putih kibarkan sejarah. Hari ini, esok selamanya. Timnas Indonesia nomor 1 dunia. Tak peduli hujan atau panas, kami datang penuh semangat. Satu stadion, satu suara. Indonesia, Indonesia. Dari kota sampai pelosok desa, semua bermimpi hal yang sama. Angkat piala, rayakan bersama. Garuda jadi kebanggaan bangsa. Kami bernyanyi bukan karena menang, kami bertahan walau diterjang. Sampai peluit terakhir berbunyi, kami tetap di sini. Melesat tinggi tanpa henti, tak ada mimpi yang terlalu tinggi. Hari ini Asia, besok dunia. Garuda terbang selamanya. Garuda di dada, ayo melesat. Tak ada lawan yang bisa menghambat. Demi Indonesia kami bersatu, menuju puncak nomor 1. Merah putih terus berkibar, semangat kami takkan pudar. Satu suara, satu tujuan, Timnas Indonesia juara dunia.
mimpi yang terlalu tinggi. Hari ini Asia, besok dunia. Garuda terbang selamanya. Garuda di dada, ayo melesat. Tak ada lawan yang bisa menghambat. Demi Indonesia kami bersatu, menuju puncak nomor 1. Merah putih terus berkibar, semangat kami takkan pudar. Satu suara, satu tujuan, Timnas Indonesia juara dunia. Timnas Indonesia, harga diri negara. Sorak tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Menang kalah kami di sini, selamanya tetap menemani. Terbang, terbang, jangan pernah ragu. Semua rakyat ada di belakangmu. Lawan siapa kami tak gentar. Garuda terbang makin besar. Garuda di dada, semangat membara. Tegang tinggi sampai puncak dunia. Kabar berjaya, kami selalu ada. Indonesia pasti bisa juara. Ada pantang menyerah, merah putih kibarkan sejarah. Hari ini, esok selamanya. Timnas Indonesia nomor 1 dunia. Tak peduli hujan atau panas, kami datang penuh semangat. Satu stadion, satu suara, Indonesia, Indonesia. Dari kota sampai pelosok desa, semua bermimpi hal yang sama. Angkat piala, rayakan bersama. Garuda jadi kebanggaan bangsa. Kami bernyanyi bukan karena menang, kami bertahan walau diterjang. Sampai peluit terakhir berbunyi, kami tetap di sini. Melesat tinggi tanpa henti, tak ada mimpi yang terlalu tinggi. Hari ini Asia, besok dunia. Garuda terbang selamanya. Garuda di dada, ayo melesat. Tak ada lawan yang bisa menghambat. Demi Indonesia kami bersatu, menuju puncak nomor 1. Merah putih terus berkibar, semangat kami takkan pudar. Satu suara, satu tujuan, Timnas Indonesia juara dunia. Indonesia, Indonesia, Garuda, Garuda, sampai dunia tahu siapa kita. Timnas Indonesia terbang ke puncak dunia.